Selamat malam, kembali jumpa di secangkir kopi pahit. Kali ini kita akan sharing bersama-sama tentang dunia pendidikan atau dunia pengajaran. Ya, karena ini menggelitik kita ya, ketika kurikulum pendidikan kita itu selalu berganti-ganti. Tetapi saya tidak ingin bahas dalam dunia pengajaran ya, secara formal. Justru hal yang sangat menggelisahkan, menggelitik adalah bahwa dunia pendidikan kita itu tidak menghasilkan kualitas yang baik. Ya. Mungkin cara berpikir yang salah atau cara mengajar yang salah, gitu kan. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Dan salah satu hal yang misalnya menjadi kontroversi, bagaimana pendidikan agama itu ada di sekolah. Ya, sebenarnya bisa setuju dan tidak setuju saya. Ya. Karena sebenarnya pendidikan agama itu adalah pendidikan moral. Tetapi lihat saja, sekolah-sekolah itu tetap saja menghasilkan para koruptor. Bahkan pesantren-pesantren itu menghasilkan guru-guru yang asusila. Jadi memangnya ya aneh, pendidikan itu aneh gitu kan. Ketika pendidikan moral menjadi gurunya tidak bermoral, ya. Makanya kita akan bahas saja. Ya, mengajar dan mendidik itu suatu hal yang berbeda. Ketika ada orang belajar, ya, atau mengajar lah, dengan mendidik itu beda. Ketika mengajar hanya memerintah, hanya menyuruh, memberitahu sekedar informasi, tapi mendidik adalah melatih. Ya, saya ingin sampaikan, saya seorang trainer, saya seorang pengajar, tapi saya ingin menjadi pendidik, karena pendidikan itu mengandung unsur disiplin, sedangkan pengajaran hanya mengandung unsur informasi. Nah, apa yang terjadi di negara kita itu lebih kepada pengajaran ya, dibanding kepada pendidikan. Semua orang hanya informasi supaya orang pintar secara intelijensi ya, tetapi orang tidak dididik bagaimana bertanggung jawab untuk apa yang dia pelajarinya. Misalnya bagaimana orang belajar ilmu hukum, bagaimana orang belajar ilmu biologi. Seharusnya orang yang belajar ilmu biologi ujung-ujungnya adalah orang yang menjaga alam agar alam itu tidak rusak. Orang yang belajar ilmu fisika adalah orang yang melestarikan alam. Orang yang belajar ilmu kimia, bagaimana orang itu bisa memahami ya siklus kimia di dalam dunia ini sehingga dunia ini bisa terjaga. Orang yang mempelajari ilmu hukum seharusnya dia tidak melanggar hukum, bagaimana menyiasati hukum. Dan lebih parah lagi ketika orang belajar ilmu agama, dia bagaimana ngakalin Allah. Ya kan? Bagaimana dia bisa berjinah dengan dalil. Bagaimana orang bisa menikah satu dengan menikah lain itu dengan dalil. Yang penting nikahnya di hadapan Allah. Niatnya tidak disebutkan apa gitu kan. Sehingga banyak orang akhirnya menganggap pernikahan itu sebenarnya perjinahan yang terselubung. Nah, ini kan prihatin. Karena apa? Karena orang hanya belajar. Orang hanya diajar, tidak dididik, sehingga moralnya menjadi rusak, ya kan? Dan itu kan suatu hal yang meresahkan gitu kan. Yang tidak kita pahami sehingga gini, ketika terjadi masalah-masalah sosial dan masalah-masalah politik, para agamawan ya yang memberikan ilmu agama justru menyalahkan kepada sistem, menyalahkan kepada sosial, padahal dialah yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan bermoral, ya kan? Tapi tidak mau mengakui. Bagaimana misalnya kerusakan alam yang terjadi karena penambangan segala macamnya, itu baik, menghasilkan nilai ekonomi, tetapi semua orang dari kecil SD, TK itu udah belajar biologi. Belajar namanya erosi, reboisasi, segala macam abrasi, tetapi tetap saja kan sudah dipelajari, dia hanya sebagai ilmu pengetahuan. Jadi semua orang itu belajar hanya untuk nanti pura-pura tidak tahu gitu kan, atau mengakali bagaimana caranya seperti itu. Mungkin juga orang belajar ilmu ekonomi, ya belajar apakah ekonominya syariah atau tidak syariah, atau sekuler, sama saja. Semua ujung-ujungnya untuk uang, untuk besar gitu kan. Nah, akhirnya orang menjadi korup karena orang menganggap bahwa ekonomi itulah yang mengangkat harkat dan derajat orang.
Nah itu karena tadi bahwa ilmu yang kita pelajari di dalam dunia ini, pengajaran kita itu pengajaran yang salah, pengajaran yang tidak bermoral. Orang diajarin biologi tapi biologinya tidak bermoral gitu, mengajari bagaimana menerapkan ilmu biologi itu di dalam kehidupan kita. Saya sebagai petani dan saya menyadari itu, ya kan? Ilmu-ilmu yang saya pelajari dan banyak orang menerapkan ilmu-ilmu itu ya hanya untuk kepentingan sesaat sehingga alam ini menjadi rusak. Orang belajar ilmu kimia menciptakan bom kan, menciptakan kehancuran. Orang belajar ilmu konstruksi akhirnya merusak alam. Nah, padahal ketika kita masih sekolah dari tingkat pendidikan dasar, semua itu sudah dipelajari ya sampai kepada kehidupan bermoral, yaitu adanya agama dan ilmu sosial, ilmu politik segala macamnya. Tetapi kenapa kita tidak bisa maju? Kenapa ya dunia ini semakin hancur? Karena apa? Karena kita cuma diajar, dikasih pengetahuan, dan pengetahuan itu kita hianati. Jadi ada dulu buku, ada statement ya, saya lupa namanya siapa yang menuliskannya, tapi itu judulnya adalah Pengkhianatan Kaum Cendekiawan ya, keren. Kalau sekarang saya bisa lanjutkan, Pengkhianatan Kaum Cendekiawan dan Pelacuran Kaum Agamawan. Kenapa? Karena orang agamawan juga sudah melacurkan diri gitu kepada politik ya kan, dan itu sejak dahulu kala, sejak zaman agama itu lahir misalnya ya. Ketika semua itu dimanfaatkan untuk hawa nafsu manusia, maka ilmu yang kita pelajari semuanya adalah dikhianati. Ya, jadi saya lihat grup-grup WA segala macam, Facebook segala macam, semuanya itu kan pengkhianatan. Kita semua jadi pengkhianat. Dan tidak ada yang mau menganggap bahwa kita bukan mengkhianat, termasuk orang yang belajar rohani. Itu rata pengkhianat terbesar itu adalah orang-orang yang belajar agama, ya kan? Siapa yang menghancurkan misalnya perpolitikan suatu negara, ya orang yang belajar politik. Ya, siapa yang menghancurkan ekonomi suatu negara, ya orang-orang yang belajar ekonomi, ya kan? Ya, jadi ini pengkhianatan terbesar adalah ketika orang mengkhianati ilmu, ketika orang mengkhianati pengetahuan. Nah, sehingga tidak ada yang namanya pendidikan. Nah, saya ingin mengajar kalau saudara-saudara sama punya keresahan yang sama dengan saya, kalau saudara-saudara punya kerinduan yang sama-sama dengan saya, yaitu untuk merubah pengajaran itu menjadi pendidikan. Ya. Ketika kita diajar untuk menanam, fungsinya menanam, ya, fungsinya merawat alam ini seperti apa. Ketika kita diajar tentang ilmu agama, ya jangan mengakal-akali untuk mengkhianati Allah, ya kan? Menggadaikannya itu untuk hawa nafsu, ya itu yang harus kita pelajari bersama-sama. Nah, sebagai seorang trainer, saya sebagai seorang guru ya, anggaplah saya dulu trainer. Saya selalu berharap setiap orang yang belajar keilmuan yang saya ajarkan adalah dia melakukannya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu disciples, ya artinya mendisiplin, menjadi murid. Nah, orang menjadi murid itu harus sama dengan gurunya, tetapi guru itu harus tahu apa yang diajarkan, harus melakukan. Jadi karena saya bilang saya seorang trainer, artinya ketika saya ngajar pertanian, saya ngajar perikanan, saya lebih dulu tahu gitu kan. Jadi di dalam dunia modern ini, kita tuh sebenarnya bisa belajar dari YouTube, kita belajar dari Google gitu kan, kita searching di situ, tetapi itu hanya informasi. Jadi kalau saudara mungkin yang ingin jadi YouTuber, belajar bagaimana supaya dapat 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber gitu kan. Tetapi orang yang mengajar itu, apakah betul waktu dia upload, waktu dia ceritakan itu dia sudah dapat? Saya nggak yakin. Kan begitu kan? Saya nggak yakin. Ada orang mengajarin ilmu pertanian segala macam, ya kan dia tinggal copy paste dari konten-kontennya orang, dari informasi-informasi orang ya. Jadi makanya ketika kita baca, kita searching suatu masalah di Google, itu rata-rata kebanyakan copy paste supaya mereka punya webnya dilihat, YouTube-nya ditonton. Jadi belum tentu mereka sendiri bisa paham, ya kan?
atau mereka mengalami sendiri. Nah, berbeda dengan seorang trainer, seorang uh, trainer seperti saya atau seorang praktisi, itu memang melakukan karena itu dan melatih, ya, melatih orang yang belajar itu untuk melakukan yang sama. Makanya saya bilang pengajaran kita itu jadi ngaco, ya. Saya mengajar dunia perikanan, 99% orang yang belajar perikanan sama saya, ketika dia terjun di dalam dunia perikanan itu bangkrut. Atau ketika orang belajar pertanian, 99,9% dia nggak bisa nanam cabai dan segala macamnya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita, ya. Jadi siapa yang salah? Karena kita yang mendukung semua kesalahan. Anak saya sekolah untuk bisa mendapat masuk suatu sekolah yang bagus segala macam, orang rebutan, ya, nyogok segala macam. Itu dari zaman saya sekolah saya terkenal di Bogor, kalau ada saudara kenal. Tapi kan dulu kepala sekolahnya juga begitu, maaf, gitu kan. Berapa persen? 80% masuk dengan jalur prestasi yang normal, tetapi ada 20% yang lewat belakang. Dan sekarang itu masih gitu loh kan, masuk universitas kan, masuk apa? Kenapa? Karena kita mengejarnya prestis, kita mengejarnya prestasi yang salah gitu kan. Kita mengejarnya nama, tapi kita tidak mengejar bahwa ilmu itu harus diterapkan, ya. Jadi saya lebih senang sebenarnya belajar namanya teknologi terapan. Kita belajar teknologi langsung kita terapkan, namanya teknologi terapan, ya. Saya belajar ngelas, bagaimana saya bisa memanfaatkan, bagaimana saya bisa mengelas. Saya belajar bagaimana mengawinkan ikan lele dan saya terapkan karena saya membutuhkan itu. Jadi bukan belajar itu sebagai hanya ilmu pengetahuan lalu saya sebarkan ke orang, tetapi ketika saya sendiri menjadi gagal, bangkrut, bagaimana saya bisa mengajarkan satu sama orang? Itu sama aja seperti ustadz-ustadz yang mengajarkan moral di pesantren-pesantren, tetapi dia sendiri melecehkan para santrinya, ya kan? Ya, jadi ada satu literasi yang mengatakan, jangan sampai ketika aku sendiri menyelamatkan orang, aku sendiri tidak diselamatkan. Jangan sampai aku sendiri menolong orang, aku sendiri tidak ditolong. Jangan sampai aku membuat orang masuk surga, aku sendiri masuk neraka. Kan gitu. Nah, ini hal yang tidak dimiliki oleh guru. Dan prihatin kan? Dan saya sebagai guru juga prihatin. Karena itu tidak dimiliki jiwa seorang guru. Karena semuanya itu serba inginnya apa? Ekonomi, inginnya uang, ya, inginnya nama. Jadi tidak pernah yang namanya nilai-nilai kebenaran di dalam suatu keilmuan itu memang ditunjukkan. Jadi saya juga bertemu dengan ilmuwan-ilmuwan, ya, yang berdasarkan keilmuannya sendiri, ya, dia bisa bisa melakukan apa yang dia ajarkan, ya. Itu memang sungguh punya idealisme yang tinggi karena dia mengajarkan apa yang dia sendiri lakukan. Ya, dia menerapkan. Jadi dia tidak menyuruh orang untuk menerapkan, tetapi dia sendiri tidak. Itu kan sama seperti tadi, ya. Orang-orang mengajarkan agama tapi supaya orang lain bertobat, tapi dianya sendiri berkhianat gitu kan. Itu hal yang memprihatinkan, ya. Jadi saya tidak hanya bicara tentang ilmu agama, tetapi semua ilmu begitu. Kalau seandainya semua ilmu dipelajari dengan baik, ya, pengajaran itu baik dan orang menjadi murid, disiplus, ya. Terus disiplin, kan asik. Disiplus itu harus, untuk menjadi disiplus itu menjadi dilatih dengan disiplin. Jadi keilmuan itu harus dilatih, mendisiplinkan diri, ya kan? Untuk orang berlatih, sehingga ya kira-kira ginilah gambarannya itu seperti seorang belajar silat. Jadi ketika orang lulus ilmu silat, maka dia akan sama seperti gurunya, ya. Kalau gurunya nggak bisa, kalau ilmunya sampai segitu, ya muridnya nanti juga sampai segitu. Dan itu yang yang terjadi pada kita saat ini, ketika pelajaran kita, pengajaran kita, dan pendidikan kita itu tidak sampai seperti itu, ya. Saya banyak menentang guru-guru sekarang, ya, dibanding guru-guru saya zaman dulu, ya. Ya asal saja menjadi guru, yang penting ilmunya sampai, ya. Bahkan mengajarkan sesuatu yang tidak ada disiplinnya, tidak ada aturannya, tidak sesuai dengan rule of the game.
ya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Misalnya ilmu matematika, bagaimana menjelaskan 2 kali 3 bahwa itu berbeda dengan 3 kali 2? Itu hal yang tidak mudah sebenarnya, walaupun dibilang 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, tetapi penerapannya sangat berbeda, dan itu yang tidak diajarkan, ya, tidak diajarkan dalam dunia pendidikan kita sekarang. Makanya ya wajarlah bahwa kehidupan manusia sekarang ini kita serba instan, ya. Mungkin ada yang jadi mahasiswa tuh instan, ada yang jadi pejabat instan, ada yang menjadi juara tuh instan, dan itu sangat memprihatinkan. Ya, anak saya banyak mengikuti perlombaan-perlombaan di Bogor sejak masih TK, SD sampai sekarang SMP, ya. Dan ya ampun, kecurangan-kecurangan guru-guru kita, kecurangan-kecurangan orang tua kita, terus mau anaknya jadi koruptor. Kenapa? Karena dididik, itu dididik loh. Ya, jadi anak saya kalau dia tidak juara, tidak mah, ya udah, ya memang kamu belum maksimal, kamu belum bisa melewati itu. Walaupun kita tahu banyak orang yang menjadi juara dan mengalahkan anak saya itu dengan cara yang tidak jujur, dekat sama juri, nyogok juri gitu kan. Dan hal seperti itu biasa di dalam dunia pendidikan, dan itu sangat mengerikan gitu loh. Kita mau jadi apa? Kalau bangsa ini masih banyak koruptor, yang salah ya guru, yang salah ya ustadz, pendeta. Jangan salahin sistem, karena tidak mendidik, hanya mengajar. Hei, mencuri itu dosa, tetapi gurunya juga mencuri. Hai, berzina itu dosa, tapi gurunya sendiri tidak bisa melawan syahwat, ya kan? Betul nggak? Jadi saya pernah ceritakan bahwa ada seorang lawyer teman, ya, karena dia paham semua hukum pidana dan perdata. Ketika dia dapat kliennya, dia bagaimana mengakali hukum supaya kliennya itu tidak dihukum, kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang artinya hukum itu, pelajaran itu sebenarnya harus kepada dasar keilmuan dan kepada hati nurani. Ketika keilmuan itu bertentangan dengan hati nurani, maka kita sebenarnya tidak dididik. Kita cuma diajar, dikasih pengetahuan, tetapi pengetahuan itulah yang akan menghancurkan. Coba kita pikir sekarang. Ketika dulu orang naik kuda, kereta kuda, lalu berubah menjadi kendaraan bermotor, ya, setelah itu menjadi pesawat segala macam, dan sekarang orang mulai sadar bahwa yang namanya pesawat, yang namanya kendaraan bermotor itu membuat dunia tambah hancur karena polusi, ya kan? Pengetahuan yang ada itu akhirnya berkembang dan memberikan kesadaran kita telah menghancurkan diri kita sendiri. Betul nggak? Jangan-jangan orang belajar agama juga memang sedang menghancurkan agamanya sendiri, gitu kan? Orang belajar mengenal Allah, jangan-jangan memang supaya bagaimana caranya memberontak terhadap Allah sendiri. Kita belajar ilmu sosial, bagaimana caranya menjadi psikopat, kan gitu. Ya. Coba kita tanya para psikopat, atau tanyalah sama psikiater yang bertemu dengan para psikopat. Orang psikopat itu kecerdasannya sangat tinggi. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, bahwa pengajaran yang ada pada kita saat ini tidak mendidik. Karena guru tidak mendidik, orang tua tidak mendidik, sistem yang kita buat pun tidak mendidik. Sehingga orang hanya boleh pintar, intelijensia, tetapi moralnya tambah rusak. Nah, itu karena apa? Karena pendidikan kita yang salah. Karena cara kita mendidik anak kita yang salah. Jadi biar saja kalau anak itu istilahnya bego matematika, ya sudah. Lebih baik dia bego tapi jujur, daripada kita nyogok-nyogok supaya dia bisa lulus. Kan gitu. Nah, itu hal-hal yang hal-hal yang sangat krusial sebenarnya. Hal-hal yang menggelitik, hal-hal yang perlu kita kritisi sebelum kita mengkritisi sistem, mengkritisi para menteri, ya coba kritisi diri kita sendiri.
Coba kita kritisi hidup kita sendiri. Bagaimana kita mendidik keluarga kita, mendidik anak kita. Nah, dari keluarga yang kita didik itu akan melahirkan orang-orang yang memang cemerlang. Ya, kenapa bangsa ini selalu ribut? Karena memang keluarganya juga selalu ribut. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang kan yang umurnya sepantaran saya kan lebih banyak mengeluarkan hoak daripada bicara tentang kebenaran dan keadilan. Nah, ini yang harus kita pahami ya, kita pahami. Jadi ada satu cerita saya pernah sampaikan. Jadi kalau kita membuat garis lurus ya, membuat garis lurus gitu kan, lalu kita buat garis di sampingnya itu miringnya 1 atau 2 derajat. Ketika itu hanya sampai 1 meter, garis yang kita buat miring dengan 1 derajat itu masih dekat. Tetapi ketika itu udah 1000 km itu jauh. Nah, itulah yang namanya pendidikan. Itu yang namanya melenceng. Ya, yang mungkin akhirnya disebut jadi bid'ah. Jadi tersesat gitu kan. Karena semakin hari semakin jauh dan semakin menyimpang. Sama ilmu agama, ilmu apapun sekarang semua menyimpang dari awalnya. Karena itu banyak lagi yang akhirnya yuk kita kembali ke laptop gitu kan. Ya, itu yang contoh yang harus kita pahami bersama. Coba kita sekarang memahami tentang Mahatma Gandhi atau Madam Teresa. Dia mendidik orang, tapi dia tidak ngomong. Dia menyayangi orang-orang kusta supaya orang diam. Dia tidak ngajak, yuk kita tolong orang-orang kusta ini. Enggak. Mahatma Gandhi ketika dia ingin menghentikan seorang anak untuk tidak makan gula-gula, dia lebih dahulu tidak makan gula-gula. Jadi itu yang namanya pendidikan. Kalau pengajaran ya gampang lah. Hei, jangan makan gula-gula. Hei, kasihlah sesama manusia. Bisa kita perintahkan. Itu kan udah pekerjaannya ustadz atau kerjaannya pendeta begitu. Tapi benarkah mereka juga mengasihi? Ya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama-sama. Semoga keresahan saya ini menjadi keresahan bersama untuk kita memperbaiki. Jangan salahkan orang lain. Ya, kalau saudara ustadz salahkan diri sendiri. Kalau saudara pendeta salahkan diri sendiri. Kalau saudara guru salahkan diri sendiri. Ya, kalau kita orang tua sama seperti saya sebagai orang tua, saya menyalahkan diri kita sendiri dan kita perbaiki. Kenapa? Kalau satu keluarga baik, nanti tetangga kita baik, nanti lingkungan menjadi baik, bangsa ini akan baik. Memang prosesnya lama, tetapi jalan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah, yaitu dimulailah dari diri kita sendiri. Kalau tadi saya mengkritik, ya karena kita semua harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita ajarkan dan apa yang kita didik. Sekali lagi, yuk kita menjadi pendidik, bukan menjadi pengajar. Menjadi pengajar itu gampang. Menjadi pendidik itu harus dimulai dari mendisiplin diri kita sendiri. Semoga sharing kita bermanfaat malam hari ini. Jangan lupa ngopi, karena ini channel Secangkir Kopi. Semoga secangkir kopi pahit ini dapat menyegarkan dan memberikan pencerahan kepada kita semua.